harta tak ternilai yang batas kemampuannya masih belum diketahui. Bahkan kerusakan kecil pada struktur dengan rancangan sempurna ini akan mengakibatkan perubahan berarti dalam hidup kita. Penelitian ilmiah modern membawa kita semakin dekat kepada fungsi dan misteri organ menakjubkan ini. Dalam keseharian, kita temukan diri kita dikelilingi ribuan rasa dan bau yang menambah hidup kita keindahan yang tak terkira. Bayangkanlah keharuman semerbak bunga, bau segar tanah yang tersiram air hujan, bau wangi orang-orang yang kita cintai. Rasa khas dari setiap makanan yang kita nikmati. Kini mari kita berpikir untuk sesaat, akan seperti apa jika semua rasa dan bau tersebut sirna atau tidak pernah ada. Bahkan membayangkan ketiadaan semua itu untuk sesaat saja sudah cukup membuat kita mengakui betapa berharganya nikmat rasa dan bau tersebut bagi diri kita. Yang menyediakan segala kenikmatan ini adalah Allah, pencipta semua makhluk hidup. Sebuah ayat dalam Al-Quran menyatakan, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meskipun keberagaman rasa dan bau yang berlimpah, kita mampu membedakannya dengan mudah, karena Allah mencipta kenikmatan ini beserta sistem yang memungkinkan kita mengenalinya. Sistem ini bekerja dengan sempurna sepanjang hidup kita. Film ini diharapkan akan semakin memahamkan Anda akan kekuasaan dan pengetahuan Allah yang mengagumkan melalui pengamatan lebih dekat atas sistem yang sempurna ini. Allah menyatakan penciptaannya yang tanpa celah dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kini, mari kita mengkaji tentang rasa dan bau, serta kita saksikan sendiri rancangannya yang tiada duanya. Apa yang kita sebut bau tersusun atas partikel kimiawi bernama molekul yang menguap dari benda-benda.
Misalnya, apa yang kita cerna sebagai aroma kopi bubuk segar sebenarnya adalah molekul dari kopi itu sendiri yang tersebar di udara. Jadi, kuatnya bau sebanding dengan kuatnya penguapan. Roti yang baru saja dikeluarkan dari oven mengeluarkan aroma lebih kuat daripada yang telah lama. Ini karena molekul-molekul roti berterbangan sangat bebas di udara akibat panas pemanggangan. Dan molekul-molekul dapat meliputi wilayah sangat luas ketika teruapkan. Banyak molekul mempunyai bau, tetapi air tidak. Dan sifat ini adalah nikmat besar bagi kita karena mencegah banyak masalah. Misalnya, sekuntum mawar yang terbasahi air dengan yang basah beraroma persis sama. Yang membedakan satu bau dengan yang lain adalah perbedaan struktur molekulnya. Perbedaan ini teramat lembut, sehingga perubahan satu atom karbon saja dapat mengubah aroma sedap menjadi busuk. Aroma aneka makanan adalah hasil dari susunan khas pada ikatan antar atom yang membentuk molekul aroma. Setiap molekul dirancang untuk tugas tertentu. Tentu saja, rancangan hebat ini diciptakan oleh Allah. Tetapi bagaimana kita mencium bau dan mengenalinya? Kini, mari kita temukan jawaban atas pertanyaan ini. Setiap kali kita bernapas, campuran dari triliunan molekul gas yang kita sebut udara mengalir ke dalam hidung kita. Di dalam campuran udara ini terkandung pula molekul-molekul bau yang teramat kecil. Sebagian udara yang memasuki hidung kita dialirkan menuju sel-sel syaraf penerima bau oleh tulang hidung. Dengan cara inilah molekul-molekul bau mencapai sel-sel syaraf penerima bau pada bagian atas hidung. Sel-sel syaraf penerima di bagian ini lalu mengirimkan pesan yang mereka terima dari molekul bau ke otak, dan pusat penciuman di otak mengumpulkan pesan-pesan dari beragam sel syaraf penerima dan menilainya secepat kilat. Ini lalu memunculkan apa yang kita rasakan sebagai bau. Singkatnya, hidung bekerja bagaikan laboratorium analisa kimia. Hidung teramat peka, sehingga mampu mengenali hingga 10.000 bau yang berbeda. Yang sungguh menarik adalah kecepatan menakjubkan dari semua proses ini. Waktu antara molekul kopi memasuki hidung kita hingga kita mengenali baunya adalah jauh kurang dari 1 detik. Jelas bahwa sistem sempurna ini tak mungkin dihasilkan oleh serangkaian kebetulan, sebagaimana pernyataan kaum evolusionis kepada kita. Sebagaimana seluruh sistem lain dalam tubuh manusia, indera penciuman juga merupakan rancangan yang teramat kompleks. Ini adalah kehebatan Allah dalam mencipta.
masa kita, penelitian tanpa henti tengah dilakukan terhadap indera penciuman. Setiap pemahaman baru atas indera ini mengungkap betapa hebatnya sistem kompleks ini. Mari kita mengamati lebih dekat berbagai bagian dari sistem tersebut. Rongga hidung yang mengenali bau terletak tepat di bawah mata dan dilapisi dengan cairan lendir lengket. Selaput lendir ini tebalnya hanya 1/600 mm, ukuran yang sangat pas. Jika selaput ini lebih tebal, kita akan mempunyai indera penciuman yang lemah. Jika lebih tipis, selaput ini akan melemahkan sistem kekebalan kita dan rambut-rambut halus hidung kita akan mudah mengalami kerusakan. Penciuman dimulai pada selaput lendir. Molekul bau harus melewati selaput ini untuk bertemu dengan sel syaraf penerima pada rambut-rambut hidung, dan terdapat protein pengikat yang dibuat khusus untuk tujuan ini. Protein di dalam selaput lendir ini bersatu dengan molekul bau dan menjadi pemandu mereka. Tatanan ini sangat menakjubkan dan sekaligus menjadi bukti penciptaan yang ajaib. Sel syaraf khusus pada indera penciuman adalah bagian lain dari sistem penciuman. Tugas utama sel-sel ini adalah membawa pesan molekul bau dan mengantarnya ke simpul syaraf penciuman. Sel penciuman terbentuk oleh 3 bagian utama: badan sel di tengah, rambut kecil halus bernama silia di satu ujung, dan perpanjangan sel syaraf atau akson di ujung lainnya. Molekul bau pertama-tama berhubungan dengan alat penerima pada silia dari selaput penciuman kita. Di permukaan setiap sel syaraf penciuman terdapat 10 hingga 30 silia dengan panjang beragam dari 1/10 hingga 1/15 mm. Silia bekerja menggunakan serangkaian cara komunikasi yang luar biasa. Molekul bau yang melebur di dalam lendir bertemu dengan alat penerima khusus pada silia. Pertemuan ini sepeka dan sekhas antara lubang kunci dan anak kuncinya. Selama pertemuan ini, sebuah sinyal dihasilkan di dalam sel syaraf penerima. Sel-sel ini mengubah pesan pada molekul-molekul penciuman menjadi sinyal listrik. Pada tahap ini, hal menakjubkan terjadi pada akson yang berada di ujung lainnya dari sel penciuman. Akson ini yang berjumlah antara 10 hingga 100 bekerja bersama untuk mengantarkan sinyal di dalam sel tersebut ke simpul penciuman di dalam otak. Akson melakukan ini dengan membentuk jalinan agar dapat mencapai simpul penciuman dan, sebagai sebuah kelompok, menembus tulang berpori setipis kertas yang disebut lempeng cribriform. Tidaklah berlebihan untuk menyebut rancangan istimewa lempeng cribriform sebagai keajaiban. Tulang ini mempunyai pori-pori yang memungkinkannya dilalui oleh jalinan sel-sel syaraf penciuman. Jika saja tulang tersebut tidak dirancang sedemikian rupa, maka mustahil sel-sel syaraf dapat saling berhubungan, dan ini berarti penciuman menjadi benar-benar mustahil, sekalipun bagian-bagian lain dari sistem ini berfungsi sempurna. Berkat rancangan sempurna di balik seluruh seluk-beluk sistem penciuman kita, komunikasi antar sel-sel penciuman berlangsung tanpa hambatan. Simpul penciuman adalah satu bagian penting lain dari sistem penciuman. Simpul penciuman terletak pada bagian depan otak, di atas rongga hidung, dan tersembunyi di tempurung otak. Ada 2 simpul penciuman di dalam otak, sebagaimana hidung yang memiliki 2 lubang. Setiap simpul berukuran sebesar kacang kapri. Simpul penciuman bekerja layaknya ruang pemberitaan pada stasiun TV atau surat kabar. Semua sinyal yang datang dari sel penerima bau pertama-tama bertemu di pusat ini. Jutaan informasi disusun ulang di sini. Lalu, informasi tersebut dikirim ke titik-titik yang sesuai di dalam otak melalui syaraf penciuman untuk dikaji kembali. Dengan kata lain, organ mungil ini tak henti-hentinya memilah dan mengatur informasi dari dan untuk jutaan sel penciuman. Sistem sempurna ini jelaslah merupakan hasil karya yang luar biasa. Rancangannya menunjukkan keahlian Allah dalam mencipta. Siapapun yang berusaha menjelaskan asal mula rancangan hebat semacam itu dengan serangkaian peristiwa kebetulan semata telah mengikuti langkah orang yang berpikir keliru. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bagaimana orang bijak bersikap terhadap orang semacam itu. Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah,
kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Ketika mendengar kata hidung, secara alamiah kita akan berpikir tentang indera penciuman. Namun, penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya hanya 5% dari hidung kita yang digunakan untuk mencium bau. 95% sisanya melakukan dua tugas penting dari sistem pernapasan. Tugas pertama adalah untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang kita hirup setiap detik. Lapisan lendir yang menutupi bagian dalam hidung melembabkan udara dengan melepaskan uap air. Pembuluh kapiler yang terletak persis di bawah lapisan lendir ini membantu menghangatkan udara yang melalui saluran ini. Dengan cara ini, udara menjadi sesuai untuk paru-paru kita yang peka. Mekanisme ini bekerja bagaikan alat pengatur udara sangat canggih yang mengatur suhu dan kelembaban udara. Tugas kedua dari hidung adalah menjadi penjaga gerbang bagi kuman dan butiran debu yang terbawa oleh udara yang kita hirup. Butiran yang biasa membahayakan ini terperangkap oleh lapisan lendir dan kemudian oleh silia yang mirip rambut. Lalu lendir yang dipenuhi bahan-bahan berbahaya ini didorong oleh silia ke arah tenggorokan. Kemudian lendir ini dikeluarkan dari tubuh melalui batuk, atau jika tidak akan tertelan dan dihancurkan oleh asam di dalam lambung. Lapisan lendir, sel-sel penghasil lendir, dan silia bekerja layaknya sebuah pusat pembersihan kimiawi yang dibangun di dalam hidung kita. Dapat Anda pahami dengan jelas bahwa sistem di dalam hidung kita ini merupakan contoh rancang bangun tanpa banding yang juga menjadi bukti lain ciptaan Allah yang sempurna. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kekuasaannya dalam mencipta sebagaimana berikut. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Ketika pertama kali kita memasuki rumah makan, kita akan segera mengenali aroma aneka hidangan dari piring-piring di sekitar kita maupun dari dapur. Namun setelah sesaat saja, kita secara sadar berhenti merasakan atau mencium aroma-aroma ini. Ini terjadi berkat mekanisme yang disebut adaptasi. Dengan sistem ini, bau yang kita cium sepanjang waktu tidak mengusik atau mengganggu kita. Sebaliknya, kita dapat mengenali bau berbeda yang lain dengan lebih mudah. Pengingatan bau adalah sisi ajaib lain dari proses penciuman. Setiap bau yang pernah kita kenali disimpan dalam arsip di dalam otak kita menggunakan perangkat penyandian khusus. Jadi, kapanpun kita mencium bau lain, otak kita memeriksa dan membandingkannya dengan yang tersimpan dalam arsip. Jika bau tersebut baru bagi kita dan tidak terdapat dalam ingatan, maka kita mencoba mengenalinya dengan membandingkan dengan bau lain yang lebih kita kenal. Menariknya, informasi penciuman jauh lebih tahan lama di dalam otak kita daripada informasi penglihatan atau pendengaran. Mencium sekilas aroma tertentu seringkali membangkitkan berbagai ingatan yang saling terkait.
Semua binatang dilengkapi dengan jenis sistem penciuman yang paling sesuai bagi tempat hidup mereka. Indera penciuman anjing diperkirakan 1 juta kali lebih tajam daripada manusia. Dengan hidungnya, anjing dengan mudah dapat mencium bau terlemah di udara, sehingga mereka dapat melakukan berbagai hal yang manusia dan mesin tak mampu lakukan. Mereka dapat mencium bau jejak narkoba, barang selundupan, penjahat, orang hilang, atau bahkan orang yang nyawanya sedang dalam bahaya karena tertimpa bencana alam. Ikan salem adalah hewan lain dengan indera penciuman yang benar-benar penting bagi kelangsungan hidupnya. Anak salem menetas dari telurnya di sungai menjelang akhir musim dingin. Setelah menetas, mereka menghabiskan beberapa tahun di sungai ini sebelum berpindah ke lautan. Tapi, ada yang lebih menarik dari perpindahan ini. Karena sejak menginjak usia perkembangbiakan, ikan salem melakukan satu lagi perjalanan yang menakjubkan. Pada usia ini, salem berusaha keras kembali ke tempat dulunya mereka ditetaskan, yakni tanah kelahiran mereka. Namun kali ini mereka ke sana sebagai induk untuk meletakkan telur mereka sendiri. Kini, sang ikan tak memiliki perangkat pemandu arah untuk membantu mereka menentukan arah perjalanan panjang dan sulit ini. Tapi, mereka tetap mampu menemukan kampung halamannya dengan mudah. Selain itu, setiap kali dihadapkan pada percabangan sungai, tanpa keliru mereka mengambil jalur yang tepat yang akan membawa mereka ke tempat mereka dilahirkan. Tapi, bagaimana mereka mampu melakukan pencapaian yang mengesankan ini? Ini semua karena mereka dilengkapi indera penciuman luar biasa yang membantu mereka menemukan arah. Pendeknya, indera penciuman salem membantu ikan ini layaknya seorang pemandu andal di sepanjang perjalanannya yang dapat berjarak ribuan kilometer. Dalam Al-Quran, Allah juga mengarahkan perhatian kita kepada nyamuk. Nyamuk betina memerlukan darah untuk menghasilkan telur, dan menemukan sumber darah yang diperlukan ini dengan mencium bau udara. Nyamuk betina mempunyai indera penciuman yang sedemikian tajam, sehingga dapat dengan mudah mengenali zat kimia tubuh manusia yang jauhnya berkilometer. Dalam ayat Al-Quran berikut, Allah menyatakan bahwa nyamuk adalah bukti penciptaan, bukti yang mestinya kita renungi. Sesungguhnya, Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Banyak peralatan listrik telah dibuat di masa kini sebagai tindakan pencegahan terhadap bahaya, semisal kebakaran atau kebocoran gas.
Mekanisme penciuman pada hidung manusia digunakan sebagai contoh rancangan peralatan ini. Detektor kebakaran adalah salah satu contohnya. Saat mengetahui keberadaan asap di udara, detektor ini mengeluarkan bunyi peringatan. Perangkat penerima khusus dari detektor ini menyerupai sel penerima bau pada hidung kita. Tapi dengan satu perbedaan, sistem penerima bau makhluk hidup jauh lebih kompleks dibandingkan sistem mekanis pada detektor kebakaran. Orang juga telah membuat hidung elektronik dengan mencontoh sistem penciuman manusia. Dengan mengembangkannya berdasarkan rancangan hebat hidung mereka sendiri, mereka menyebut alat ini hidung elektronik. Hidung elektronik dipakai di sejumlah kegiatan ekonomi termasuk industri makanan dan parfum, serta obat dan bahan kimia. Meski merupakan kemajuan berteknologi tinggi, para ilmuwan dengan cepat menyatakan bahwa peralatan sepintar itu bukanlah setara, apalagi tandingan hidung pemberian Allah. Sistem penciuman adalah bukti lain akan kesempurnaan Allah yang tiada banding dalam mencipta, yang mempunyai kasih sayang tak terhingga atas hambanya. Ini adalah satu dari sekian banyak nikmatnya atas seluruh makhluk hidup. Manusia perlu makan dan minum sekedar untuk bertahan hidup. Tapi berkat indera pengecap kita, kebutuhan ini menjadi sebuah nikmat. Pengecapan rasa berlangsung melalui sistem yang ajaib. Sistem ini memeriksa dan mengenali protein, ion, molekul kompleks, dan beragam senyawa kimia. Tubuh kita menentukan jenis makanan yang diperlukan melalui indera pengecap ini. Sekarang, mari kita amati lebih dekat dan memahami betapa sistem luar biasa ini merupakan bukti penciptaan. Terdapat ribuan macam jenis makanan. Namun begitu, kita tetap dengan mudah mampu membedakan setiap rasa berkat indera pengecap kita yang tajam. Rahasianya terletak pada rancangan dan susunan ujung lidah kita. Setiap potong makanan yang kita makan tersusun atas beragam molekul, dan lidah kita memeriksa dan mengenali struktur kimia rumit molekul ini seterampil laboratorium canggih yang hebat.
Lalu, rancangan macam apakah yang tersembunyi di balik lidah terampil kita ini? Terdapat banyak serabut syaraf pada lidah kita, dan rancangan ini menjadikan lidah bergerak bebas ke segala arah. Lidah kita melakukan satu tugas penting saat kita bicara, mengunyah, atau menelan makanan. Makanan yang kita letakkan ke dalam mulut dengan cairan keluaran kelenjar ludah. Lalu, makanan ini didorong ke dalam kerongkongan. Selama tahap ini, sel-sel penerima rasa pada lidah bekerja tanpa henti. Sel penerima rasa terletak pada bagian tertentu saja dari lidah dan mulut. Sel pengecap pada lidah terkumpul dalam bagian yang menyerupai bentuk bawang kecil yang kita sebut bintil pengecap. Bintil pengecap ini tertanam di antara benjolan yang disebut papila pada lidah. Bintil ini terletak pada ujung dan kedua sisi lidah. Lidah memiliki sekitar 10.000 bintil pengecap ini. Angka ini sangat penting untuk menunjukkan keseimbangan dalam penciptaan. Sebab, jika kita mempunyai lebih sedikit bintil pengecap, kita tak akan memiliki indera pengecap atau mempunyai indera pengecap sangat lemah. Sebaliknya, jika kita mempunyai lebih dari 10.000, maka makanan akan berasa terlalu asin atau terlalu manis. Singkatnya, semua sel ada dalam jumlah yang paling tepat. Hal luar biasa lainnya adalah semua sel ini terletak pada tempat yang paling tepat. Jika berada di tempat lain, misalnya di bawah lidah dan bukan di ujung atau kedua sisinya, maka kita akan mengecap rasa lebih hambar dari seharusnya. Semua rincian tentang sel pengecap ini mengingatkan orang akan satu kebenaran mendasar. Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan rancangan khusus dan sempurna. Penelitian menunjukkan terdapat 5 rasa pokok yang berbeda, yaitu manis, asin, pedas, masam, dan pahit amis. Pahit amis adalah rasa yang ditemukan pada glutamat, daging, ikan, dan kacang. Penelitian juga telah mengungkap bahwa teori lama tentang peta rasa ternyata keliru. Penelitian ilmiah terakhir menunjukkan bahwa sel-sel pengecap bereaksi terhadap lebih dari satu rangsangan. Ini menunjukkan bahwa sel-sel ini mempunyai sistem komunikasi yang lebih rumit dari yang kita duga sebelumnya. Cara komunikasi pada sel-sel penerima rasa sekali lagi menunjukkan bahwa sel-sel ini merupakan hasil penciptaan. Otak kita rata-rata terdiri atas sekitar 100 miliar sel syaraf. Dan setiap kali kita minum atau makan sesuatu, 3 syaraf pengecap membawa pesan yang mereka terima dari sel pengecap ke sel-sel syaraf terkait di dalam otak. Dengan kata lain, syaraf tubuh manusia bekerja lebih baik dibandingkan dengan sistem pengiriman pos di negara maju dan modern manapun. Di setiap saat, sejumlah besar informasi dikirimkan langsung ke tujuannya yang tepat tanpa ada yang hilang selama prosesnya. Jadi, bagaimana pesan-pesan sebanyak itu diterjemahkan sebagai misalnya sepotong kue yang lezat? Kita belum menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun, kita tahu bahwa setiap penemuan baru menunjukkan kepada kita betapa sistem pengecap jauh lebih rumit dari yang pernah kita duga semula. Dan ini menunjukkan kita akan kesempurnaan Allah dalam mencipta. Allah telah mengaruniai kita dengan berlimpahnya aneka tumbuhan, buah, dan sayuran. Allah mengingatkan kenyataan ini di dalam Al-Quran.
Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Struktur mengagumkan indera pengecap telah mengilhami banyak ilmuwan. Perangkat yang meniru fungsi lidah manusia telah dikembangkan, seperti lidah elektronik misalnya. Temuan ini membantu kita membedakan antara makanan segar dan lama, serta menemukan kebusukan pada makanan akibat pertumbuhan bakteri. Pada lidah buatan ini, sirkuit elektroniknya mempunyai 100 lubang teramat kecil, masing-masing dirancang menyerupai bintil pengecap. Tapi, dibandingkan dengan lidah manusia, lidah buatan ini merupakan alat pengecap yang sangat kuno. Lidah kita jauh lebih baik dibanding lidah elektronik, dan ini hanyalah menunjukkan betapa besar nikmat indera pengecap ini. Tidaklah masuk akal untuk mencari penjelasan atas asal-usul sistem semacam ini selain penciptaan. Dalam film ini, kita telah menyaksikan indera penciuman dan pengecap. Dua nikmat sangat penting bagi semua manusia. Telah kita lihat bahwa mekanisme rumit ini merupakan bukti nyata adanya penciptaan. Seperti segala sesuatu di alam ini, Allah lah yang menciptakan mekanisme ini, dan kita harus selalu ingat bahwa manusia hanya punya satu tanggung jawab kepada Allah, yaitu mengungkapkan syukurnya yang tulus kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah menyuruh kepada mereka yang mengabaikan kebenaran ini. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran?